Tiga. Oke, Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah company analysis dari Wadah Digital Kreatif. Nah, yang pertama itu ada latar belakang ataupun background dari kita sendiri adalah potensi dari kualitas UMKM yang semakin meningkat tidak diiringi dengan proses digitalisasi yang tepat ataupun cepat. Makanya kita hadir untuk menjawab permasalahan dari banyaknya permasalahan UMKM tadi. Hadir untuk menjawab permasalahan dengan kualitas digitalisasi yang baik dan cakupan harga yang masih dapat dijangkau tentunya oleh pelaku UMKM. Nah, untuk deskripsi usaha dan produk jasa yang kita sediakan sendiri adalah kita memberikan jasa eh, melalui marketing, social media specialization, dan digital marketing ataupun branding. Berikutnya, ada visi kita adalah we bring together performance and creativity offering solutions that respond to the needs of our clients efficiently and effectively. Missionnya adalah we consistently maintaining quality and service by conducting quality control and customer relationships. We ensure that clients not only use our service, but also participate and collaborate with Wadah. We provide impactful solutions for our clients in accordance to the problems and needs of our clients precisely, optimizing middle-class businesses' needs through innovations, performance, and visual productions. Our values, we have three values: fresh, trendsetter, and creative. We bring new ideas who match with the newest generation. We establish a new style of clients. We bring clients' imagination to the reality. Oke, selanjutnya struktur organisasi sendiri. Pertama, ada wadah sendiri dipimpin oleh satu CEO, lalu 4 divisi bawahnya, Finance, Operation Officer, Production, dan Marketing. Untuk CEO sendiri, kami memiliki Said Agil Sidiki bertanggung jawab untuk mengawasi, memotivasi, dan mengembangkan bisnis agar strategi berjalan. Selanjutnya, bagian Finance ada Zakwan dan Nabila, bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas keuangan, baik dengan internal maupun eksternal, agar seluruh dana yang ada bisa efektif dan efisien. Selanjutnya marketing, berkaitan erat dengan pasar, menentukan tujuan, pencapaian, strategi, dan budget pemasaran agar produk bisa berkembang dengan baik dan mencapai seluruh konsumen. Selanjutnya, ada Operation Officer, memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga SDM bisa berkembang dengan baik, dengan membuat kebijakan untuk efektivitas kerja. Selanjutnya, Production, melakukan persiapan sebelum produksi dan memastikan produk sampai ke proses selanjutnya dengan kualitas yang terbaik, menjaga media kerja, dan lain-lain. Untuk timeline sendiri, 3 tahun ke depan, Wadah menjadi agensi pilihan utama sebagai pilihan UMKM, lalu memiliki klien yang terus meningkat 15% per tahunnya. Untuk 5 tahun ke depan, Wadah bertarget untuk memiliki talent sebanyak 100 talent, baik mikro maupun makro. Selanjutnya, analisis strategi yang akan dijalankan berdasarkan hasil. Oke, selanjutnya dalam internal factor evaluations, kami menentukan rasio bobotnya dari 1 sampai dengan 4. Rasio 1 sampai 2 menunjukkan kelemahan yang major dan minor. Rasio 3 sampai 4 menunjukkan kelebihan minor dan major. Dalam IFE Table Matrix dapat kita simpulkan bahwa Wadah memiliki kelebihan dari sektor loyalitas konsumen dan pengalaman yang sudah cukup lama, yaitu lebih dari 1 tahun di bidang digital creative. Namun, Wadah juga memiliki kelemahan terbesar yang terletak pada sektor target market, karena Wadah adalah agensi baru yang artinya Wadah mencoba untuk melakukan penetrasi di sektor industri yang telah berisi pemain-pemain lama yang ada di dalamnya, yang sudah pasti pemain lama tersebut sudah memiliki konsep paten dan pengalaman di industri ini. Total bobot IFE Matrix yaitu 2,65 yang kami dapat dari jumlah weighted score strength plus weaknesses. Boleh lanjut? Sama halnya seperti IFE Matrix, di dalam external factors evaluations, kami juga menetapkan rasio dari 1 sampai 4. 1 sampai 2 untuk major dan minor threats, dan 3 sampai 4 untuk minor dan major opportunities. Dan di dalam IFE Matrix, kami dapat simpulkan bahwa peluang terbesar Wadah terletak pada kesadaran masyarakat yang mulai memahami pentingnya brand awareness, terutama brand awareness produk mereka di sosial media. Namun, Wadah juga memiliki ancaman berupa penjiplakan produk dan competitive market yang menyebabkan berkurangnya konsumen. Total bobot IFE Matrix yaitu 4,14 yang kami dapatkan dari jumlah opportunities plus threats. Boleh dilanjut?
Nah, dan berdasarkan IFE dan EFE matrix, kami menyusun internal dan external matrix dengan cara mencocokkan bobot IFE secara horizontal dengan bobot EFE secara vertikal, dan kami mendapati titik temunya berada di strategi pertumbuhan nomor 2, yaitu melakukan konsentrasi melalui integrasi horizontal, yaitu dengan mengkombinasikan beberapa unit produk seperti menggabungkan fotografi, videografi, sosial media spesialis, branding spesialis, website, marketing services, dan manajemen. Oke, di analisis SWOT. Metode ini sangat sederhana, namun sangat membantu untuk mengembangkan strategi bisnis. SWOT itu apa sih? SWOT itu yaitu panjangan dari strengths, weakness, opportunity, dan threats. Nah, dari Wadah Digital Kreatif sendiri memiliki strategi SWOT. Yang pertama, strengths opportunity, yaitu membuat testimoni supaya bisa menarik brand awareness dan untuk meningkatkan trust dari customer lama. Weakness opportunity-nya yaitu mempersiapkan kualitas SDM unggul with digital era, terutama melalui media online. Terus strength traits-nya itu melakukan update knowledge terhadap industri kreatif dengan memanfaatkan pengalaman yang sudah ada. Weakness trait-nya yaitu memberikan kualitas produk terbaik, menciptakan kepuasan pelanggan, keamanan, dan kenyamanan, serta memiliki produk dengan karakteristik tersendiri. Oke, next. Baik, berikutnya kita memasuki Competitor Profile Matrix atau CPM. Di dalam CPM ini ada satu bobot yang kita pecah menjadi 5 aspek, yaitu price competitiveness, marketing, product quality, service variety, dan juga location. Dengan beberapa weight yang ada, kita mengakumulasi jumlah di Wadah Kreatif Digital Agency dengan pesaing dari kami, yaitu fpkm.id. Dalam Wadah Kreatif Digital Agency memperoleh total weighted score yaitu 2,94, dan di fpkm.id memperoleh total dari 3,12. Next. Selanjutnya menuju ke TOWS Matrix. Di dalam aspek weaknesses dan threats, kita menemukan strategi yaitu memberikan kualitas produk terbaik dan menciptakan kepuasan pelanggan menjadi keutamaan dalam strategi ini. Kemudian dalam weaknesses dan opportunities, kita mempersiapkan kualitas EDM yang unggul di digital era dan menyesuaikan dengan weakness yang ada. Itu gabungan dari weakness nomor 2, opportunities nomor 2, dan nomor 5. Dalam strength dan threats, kita melakukan update knowledge terhadap industri kreatif dengan memanfaatkan pengalaman yang sudah ada. Jadi kekuatan yang kita miliki diakumulasikan dengan ancaman yang kita akan hadapi. Terciptalah beberapa strategi di sini. Kemudian strength dan opportunities itu membuat rangkuman testimoni supaya bisa menarik brand awareness terhadap customer baru serta semakin meningkatkan trust dari customer lama. Next. Space Matrix atau strategi position dan action evaluation kami gunakan untuk mengevaluasi posisi strategis internal dan eksternal pada wadah. Berdasarkan analisis Space Matrix, kami menganalisis bidang kekuatan finansial, keunggulan kompetitif, stabilitas lingkungan, dan kekuatan industri. Nah, lanjut. Hasil dari rata-rata yang didapatkan dijumlah dan didapatkan nilai pada sumbu X yaitu 1,25 dan pada sumbu Y didapat nilai 1. Nah, titik yang didapat termasuk ke dalam kategori agresif. Dengan demikian, wadah berada pada posisi yang baik untuk menggunakan kekuatan internal. Lanjut. Selanjutnya menuju Grand Strategy Matrix. Di dalam Grand Strategy Matrix terdapat 4 kuadran, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan rapid market growth, strong competitive position, slow market growth, dan juga weak competitive position. Dalam kuadran 1, karena kita memiliki rapid market growth dan strong competitive position, kita berani mengambil langkah yang cukup agresif. Dalam kuadran 2, dengan adanya rapid market growth dan juga weak competitive position, kita perlu lebih hati-hati kepada pasar, tetapi kita merancang strategi pendekatan lain supaya bisa mempertahankan daya saing. Di dalam kuadran ketiga, kita terfokus kepada posisi bersaing yang cukup berisiko. Oleh karena itu, kami melakukan penjujutan biaya dan juga akses dan juga aset yang ekstensif. Begitu juga di kuadran 4, di mana slow market growth dan juga strong competitive position, kami memasang strategi untuk melakukan joint venture atau kerjasama untuk kemajuan perusahaan. Next. Selanjutnya ada KSP Matrix. Nah, berdasarkan nilai yang diperoleh dari beberapa alternatif strategi, maka alternatif strategi yang paling baik adalah strategi untuk mempersiapkan kualitas SDM seperti yang ada di tabel pada skor 7,04. Nah, kualitas SDM yang unggul ini diperlukan agar program-program yang dijalankan oleh perusahaan wadah dapat terlaksana dengan efektif. Next. Berikut KSP Matrix untuk yang opportunities dan threats. Next lagi.
Selanjutnya ada target usaha atau roadmap. Yang pertama di tahun 2023 Wadah ingin mendapat revenue sebesar 75 sampai 100 juta dengan total klien 30, dan di tahun 2025 Wadah ingin mendapatkan revenue sebesar 150 sampai 225 juta dengan total klien 40, dan juga di tahun 2027 Wadah ingin mendapatkan revenue sebesar 500 juta dengan total 40 klien. Oke, selanjutnya ada balance scorecard. Boleh di next. Yang pertama yaitu ada finansial, di mana ada increase profit yaitu dengan net 80 juta dengan up to 5% setiap tahunnya. Kemudian ada increase revenue growth yaitu dengan up to 10% per tahun dengan 120 juta, dan juga ada operating cost yaitu 20 juta dengan hanya 3% penurunan selama setahun. Kemudian ada customer, ada increase customer satisfaction dengan feedback positifnya yaitu 8 dari 10 dari 10. Kemudian ada increase loyal customer yaitu repeat order sebesar 60 hingga 85%. Selanjutnya ada competitive pricing and product offering yaitu dengan harga 5% lebih rendah dari kompetitor. Selanjutnya ada business process yaitu selanjutnya ada bisnis proses yaitu improve customer service performance dengan respon itu paling lama 1 kali 24 jam. Kemudian ada improve operational efficiency dengan lama waktu itu selama 1 minggu. Dan juga ada product improvement yaitu evaluasi selama 3 kali per bulan, dan di sini ada juga learning growth-nya. Berikutnya adalah Wadah Tim. Tadi portofolio kami berikut sudah kami presentasikan hasil company analisis dari kami. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.